makan ini rasanya tambah berasa di Jogja. Ini kunci rahasianya gudeg. Lagi proses apa ini, Pak? Goreng gudeg. Oh, goreng gudeg. Tomanya ini udah matang semua, siap dikirim. Yogyakarta dan suasana nyamannya selalu punya daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang berkunjung. Selain dikenal sebagai kota budaya, para wisata dan pelajar, Yogyakarta juga jadi surga bagi pecinta makanan. Berbagai makanan khas asli Yogyakarta menawarkan beragam pilihan kuliner yang mampu memanjakan lidah. Salah satunya gudeg. Bagi wisatawan, rasanya belum lengkap jika tidak mencoba gudeg yang menjadi salah satu ikon kuliner Yogyakarta. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan gudeg, saya mendatangi dapur gudeg milik Ujung Pusat di Jalan Agro, Padukuhan, Kocoran, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon, Depok. Di tempat ini saya mengikuti proses pembuatan gudeg dan semua kelengkapannya seperti areh, ayam, telur, krecek, dan juga tempe. Gudeg Ujung pertama kali dirintis pada 1950 oleh Ibu Juwariah. Awalnya gudeg Ujung dijual dengan cara dipikul berkeliling kawasan Keraton Yogyakarta. Karena banyak pelanggan, gudeg Ujung akhirnya menetap di daerah Wijilan hingga saat ini. Saat ini gudeg Ujung dikelola oleh generasi ketiga dan telah memiliki banyak cabang. Bu, saya ingin ikut melihat proses pembuatannya dari awal sampai jadi. Berapa lama kira-kira? Lama tapi lo ya tuh hampir 24 jam. Wah, 24 dari jam. pagi sampai malam sampai dini hari lagi. Oh alah, gitu. Nggak Ini capek nanti. kayaknya perlu kerja keras ini untuk mengikuti proses pengolahan Iya. gudeg Ujung. Tapi boleh ya? Ya silakan monggo. Oke. Langsung masuk ke belakang aja. Oke, yang udah boleh. Silakan ya. Proses memasak gudeg dimulai pagi hari. Saya mengikuti proses menyiapkan bahan untuk pembuatan gudeg. Bahan baku gudeg dari nangka muda yang dikupas dan dicacah. Untuk mengupas dan mencacah nangka dibutuhkan trik khusus agar tidak lengket karena mengandung banyak getah. Kita lagi mulai bikin tahap awal gudeg ini dari nangka yang masih muda, kita cacah seperti ini. Nah, kita cacah. Terus ini biar ini getahnya tuh nempel semua. Ini biar nggak terlalu, Bu. Ini nggak susah nanti ngilanginnya pakai minyak goreng. Pada hari Senin sampai Kamis tempat ini hanya mengolah 2 kuintal nangka muda. Adapun pada Jumat hingga Minggu tempat ini membutuhkan 6 kuintal nangka muda untuk kebutuhan 13 cabang rumah makan. Nangka yang sudah dicacah selanjutnya dimasak menggunakan dandang besar. Nah, yang menarik dari tempat ini kayu bakar masih digunakan untuk memasak. Tujuannya agar aroma dan rasa gudeg yang dihasilkan tetap terjaga. Wah, beratnya. Wah. Ini satu ini muat berapa? Mungkin 2 kintal. 200 kilo. Ah, ini satu ini muat 2 kintal, 200 kilo. Terus ini dimasak seharian. Pokoknya direbus terus seperti ini selama sehari sampai benar-benar medok. Bumbu untuk gudeg sangat sederhana, yaitu gula dan garam. Untuk 200 kg nangka dibutuhkan 25 kg gula merah atau gula Jawa dan sekitar 1 kg garam. Nah, gula merahnya sekitar, jadi untuk satu ini ya, satu wadah ini, satu tempat masak yang gede ini, gula merahnya 25 kilo, garamnya ini segini. Sembari menunggu proses memasak gudeg yang cukup panjang, alias 1 hari dari pagi sampai sore, saya menyiapkan olahan ayam. Proses memasak ayam ini nantinya akan menghasilkan areh dan kuah kaldu. Arehnya akan diolah menjadi kuah yang disiram di atas gudeg, sementara kaldu ayamnya akan digunakan untuk memanaskan dan melunakkan daging ayam serta menjadi campuran untuk memasak telur. Daging ayam yang digunakan sebagai pelengkap olahan gudeg berasal dari ayam kampung. Dalam sehari tempat ini memasak lebih dari 200 ekor ayam. Tiap ekor akan dipotong jadi 10 bagian. Ini ayamnya udah datang. Banyak banget. Ini Mas. Wah, ini
Ini ayamnya jenis ayam apa, Mas? Ayam kampung. Ayam kampung. Bumbu untuk memasak ayam kampung agak rumit dan cukup banyak. Pertama, ada santan, kemudian ditambahkan gula merah dan garam. Nah, hal terpenting dalam memasak adalah bumbu rahasianya, yaitu blondo, atau sisa dari proses pembuatan minyak dari santan kelapa. Nah, ini blondonya masuk ke sini. Ini kunci rahasianya gudeg. Manis, gurih. Yang tidak kalah penting dalam menciptakan aroma dan rasa gudeg yang enak dan lezat adalah bumbu-bumbu. Suroyo, kepala juru masak yang sudah 25 tahun bekerja di Gudeg Yuk Jum, membagikan bumbu rahasia dari Gudeg Yuk Jum. Sudah ada santan, ada gula, terus ada blendo, terus ini Bumbu itu Nah. miri, kemiri, bawang putih, bawang putih, bawang merah, semua digoreng, semua digoreng, langsung ditumbuk. langsung ditumbuk. Iya. Langsung dimasukin di yang tadi ada santannya, ada itu. Setelah seluruh bumbu dimasukkan, berikutnya adalah proses memasak ayam. Untuk memasak 200 ekor ayam atau sekitar 2000 potong membutuhkan panci yang banyak. Tiap panci akan memasak sesuai dengan jenis potongan. Kepala dengan kepala, bagian yang lain seperti paha dengan paha atau tidak dicampur. Ini ayamnya sudah mulai masuk dengan bumbu yang tadi 4 itu ya. Wah, rasanya mah top ini. Tinggal dibiarkan, nanti ayamnya matang, tinggal diangkat ayamnya, kuahnya nanti diolah masih jadi areh. Memasak ayam memerlukan waktu kurang lebih 3 jam. Sama dengan memasak gudeg, hampir seluruh proses memasak di tempat ini menggunakan kayu bakar. Setelah 3 jam dan ayam yang sudah matang diangkat, saring sisa kuah yang digunakan untuk memasak ayam. Kuah yang kental nantinya akan diolah menjadi areh. Sementara kuah yang encer akan dipakai untuk memanaskan ayam dan memasak telur. Ini proses pemasakan kedua. Oh, pemasakan kedua. Jadi setelah dari panci seperti ini, Iya. terus ditata, dibagi untuk otlek-otlek. Oh, gitu. Nah itu nanti dimasak lagi. Oh, gitu. Untuk memasak ayam di tahap kedua biasanya dilakukan pada dini hari atau menjelang dijual. Proses memasak kedua ini tidak menggunakan kayu bakar, melainkan menggunakan tungku dan bahan bakarnya menggunakan arang. Penggunaan tungku arang bertujuan agar olahan ayam yang sudah matang bisa lebih empuk namun tidak gosong. Berbeda dengan ayam, proses memasak telur cukup rumit. Pertama, telur bebek akan direbus selama 1,5 jam. Selanjutnya, telur dikupas satu persatu. Pekerjaan yang manual alatnya belum ditemukan, jadi harus dikupas satu-satu kayak gini, Mas. Padahal kalau hari biasa itu bisa sampai 2.300 telur. 2.300 telur ngupas satu-satu kayak gini. Telur yang telah dikupas akan dimasak lagi menggunakan bumbu dari campuran gula merah, garam, dan kuah kaldu yang sebelumnya digunakan untuk memasak ayam. Gula, kasih garam, terus ini kaldu yang dari proses masak ayam, ya, kaldunya ayam. Selain telur, ada lagi lauk yang menjadi pelengkap olahan gudeg, yaitu krecek. Jika gudeg bercita rasa manis, areh dengan rasa gurih dan asin, nah krecek ini punya rasa pedas. Menyantap gudeg tidak lengkap rasanya jika tanpa sajian tahu dan tempe bacem. Proses membuat tahu dan tempe bacem juga hampir sama dengan memasak telur. Tahu dan tempe dimasak dengan gula merah dan garam. Tambahkan kuah kaldu yang sebelumnya digunakan untuk memasak ayam dan rebus sampai matang ditandai dengan warna kemerahan. Keesokan harinya pada pukul 2 atau 3 dini hari kembali dimasak sebelum dipasarkan. Gudeg yang sebelumnya sudah dimasak selama sehari diproses lagi dengan cara digoreng. Minyak yang digunakan untuk menggoreng adalah minyak kelapa asli. Nah, ini lagi proses apa ini, Pak? Goreng gudeg itu. Oh, goreng gudeg. Jadi gudeg sudah dimasak dari pagi kemarin. Iya, kemarin. Terus sudah matang seperti itu. Pada malam harinya sebelum dijual digoreng. Tidak hanya olahan gudeg, areh, ayam, telur, krecek, tahu, dan tempe yang dimasak pakai kayu bakar. Di tempat ini, kayu bakar juga digunakan untuk menanak nasi. Pertama, beras direbus hingga setengah matang. Berikutnya dikaru dan dikukus lagi sampai nasinya matang. Ini sehari bisa berapa kilo bisa bikinnya? Nasi? Berapa kintal? Kalau hari biasa ini 2 kintal. Hari biasa nasinya 2 kintal. Kalau hari libur sampai 3 kintal. Oh.
Menjelang pagi hari, seluruh olahan akan dikemas menggunakan wadah seperti ini. Masing-masing outlet penjualan akan mendapatkan paket berisi nasi, ayam, telur, krecek, tahu dan telur serta areh. Seluruh olahan akan diangkut menggunakan mobil dan dikirim ke tempat penjualan. Wah, masih kebul-kebul, aromanya ini udah matang semua, siap dikirim. Ada semuanya 13, jadi pengirimannya dari pagi sampai sekarang ini. Terus nanti kalau sudah habis juga langsung dikirim lagi. Rampung mengikuti proses memasak gudeg di dapur, saya menuju tempat penjualan. Seluruh olahan gudeg akan disajikan sesuai selera pembeli. Ada paket gudeg suwir ayam atau gudeg telur, tentunya dengan tambahan krecek, tahu dan tempe bacem. Ini yang terpenting ini kayaknya nih ya Mbak Nino. Nasi. Nasinya harus selalu hangat. Iya. Makanya tambah Biar nikmat. tambah seger. Biar mantap gitu. Ya. Makanya tambah ini ya kalau solo. Di setiap outlet gini juga. Iya, seperti itu. Terus ini ya ada gudeg, terus ini ada telur, ada areh, ini ada ayam, sama ini krecek. Kalau yang paling lengkap itu paling mahal 55.000. Udah makan semua. Sudah lengkap ya. Wisatawan yang akan berkunjung ke Yogyakarta bisa menikmati sajian nasi gudeg di berbagai sudut kota. Dan bagi yang ingin menjadikan gudeg sebagai buah tangan, bisa membeli gudeg dalam kaleng atau dalam kemasan vakum yang bisa bertahan lama. Udah ngikuti prosesnya ya. Ini prosesnya gudeg ini. Prosesnya gudeg saya udah ikut dari awal sampai jadi. Ribet ya. Prosesnya krecek juga sudah. Luar biasa. Pokoknya kalau di Jogja ya, makanan yang khasnya gudeg, dan ini menurut saya mewakili kalau makan ini rasanya tambah berasa di Jogja. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Sleman, Yogyakarta.